boleh disiapin sama KM-nya. Duduknya dirapihin dulu ya. Boleh KM-nya siapin dulu untuk berdoa ya. KM-nya boleh disiapin dulu buat teman-temannya berdoa bersama-sama. Baik Ibu, teman-teman sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang gak hadir hari ini? Hadir semua Ibu. Oke, sebentar ya. Aldi? Hadir. Bian? Hadir. Yuli? Hadir Ibu. Hadir semua ya anak-anak? Hadir Bu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Nah, pernahkah kalian membeli beras di supermarket? Sebelum dibayar di kasir, beras tersebut biasanya ditimbang terlebih dahulu. Nilai apakah yang ditunjukkan oleh timbangan tersebut? Apakah nilai memiliki satuan? Nah, nilai ini tuh nilai apa? Apakah nilai ini tuh memiliki satuan? Untuk menjawab pertanyaan ini, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mengenal besaran, satuan, dan dimensi. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada manfaat pembelajaran. Dengan memahami besaran dan dimensi, kalian akan mampu melihat alat ukur yang tepat dan melakukan pengukuran secara ilmiah yang sangat penting dalam eksperimen. Lalu adapun untuk tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian besaran, satuan, dan dimensi, lalu mengidentifikasi macam-macam besaran, lalu menggunakan sistem satuan internasional atau SI, lalu menyelesaikan persoalan dengan analisis dimensi. Oke anak-anak. Nah, jadi nilai yang ditunjukkan oleh timbangan ini adalah massa dari beras yang kalian beli. Massa dapat diukur menggunakan timbangan dan memiliki satuan. Massa merupakan salah satu contoh besaran. Nah, ini tuh jadi disebutnya tuh massa. Lalu kilogram ini tuh disebutnya tuh satuan. Oke, kita next ya. Nah, di sini ada pengertian besaran, yaitu yang pertama dapat diukur, lalu dinyatakan dengan angka, lalu memiliki satuan. Contoh, panjang meja 2 meter, massa beras 3 kg. Oke, next. Lalu di sini ada jenis-jenis besaran berdasarkan satuannya. Nah, jenis-jenis besaran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada besaran pokok, yang kedua ada besaran turunan. Besaran pokok itu apa? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Oke, next. Nah, anak-anak, besaran pokok ada 7 macam, yaitu yang pertama ada besaran panjang, satuannya meter, lalu untuk alat ukurnya mistar, jangka sorong. Lalu kedua ada besaran massa, satuannya kilogram, alat ukurnya timbangan neraca. Yang ketiga ada besaran waktu, satuannya sekon, alat ukurnya stopwatch. Lalu yang keempat ada besaran suhu, satuannya Kelvin, alat ukurnya termometer. Yang kelima besaran kuat arus listrik, satuannya ampere, alat ukurnya ampemeter. Lalu yang keenam ada besaran jumlah zat, satuannya mol, alat ukurnya tidak ada. Lalu untuk selanjutnya ada besaran
intensitas cahaya. Satuannya kabel, alat ukurnya luxmeter. Nah, di sini Ibu memiliki trik untuk memudahkan mengingat. Nah, di sini kalian bisa dapat menggunakan jembatan keledai, yaitu papa mama waktu subuh ingin jualan kue. Nah, selanjutnya ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Hanya sangat banyak selain dari 7 macam besaran pokok. Nah, di sini yang pertama ada besaran turunan yaitu luas dan volume. Besaran pokok yang diturunkan yaitu panjang. Lalu ada besaran turunan kecepatan dan percepatan. Besaran pokok yang diturunkan adalah panjang dan waktu. Lalu ada massa jenis. Besaran pokok yang diturunkan adalah massa dan panjang. Lalu ada gaya. Besaran pokok yang diturunkan adalah panjang, massa, dan waktu. Selanjutnya, usaha dan energi. Besaran pokok yang diturunkannya adalah panjang, massa, dan waktu. Begitupun dengan daya, momentum, dan impuls, mereka juga besaran yang diturunkannya yaitu panjang, massa, dan waktu. Selanjutnya ada tekanan. Untuk tekanan, besaran pokok yang diturunkannya adalah panjang, massa, dan waktu. Frekuensi, besaran yang diturunkannya adalah waktu. Muatan listrik, besaran pokok yang diturunkannya adalah waktu dan kuat arus. Lalu ada potensial listrik, besaran pokok yang diturunkannya adalah panjang, massa, waktu, dan kuat arus. Lalu hambatan listrik, besaran pokok yang diturunkannya ada panjang, massa, waktu, dan kuat arus. Oke, selanjutnya di sini ada anak-anak, selain yang disebutin tadi sama Ibu, masih banyak lagi contoh-contoh besaran turunan yang lainnya ya. Nah, berdasarkan nilai dan arah, besaran juga dibedakan menjadi 2 macam. Nah, di sini terbagi menjadi 2, yaitu ada besaran skalar dan ada besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Contohnya, seperti semua besaran pokok. Lalu ada di sini tuh ada luas, volume, massa jenis, usaha, daya, dan jarak. Lalu untuk besaran vektor yaitu memiliki nilai dan arah. Contohnya adalah perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, impuls, dan momen gaya. Next. Untuk selanjutnya kita akan membahas satuan. Satuan adalah pembanding dalam pengukuran suatu besaran. Sistem satuan dibedakan menjadi 3, yaitu ada sistem MKS, yaitu meter, kilogram, dan sekon. Ada juga sistem CGS, yaitu sentimeter, gram, dan sekon. Lalu ada juga sistem FPS, yaitu feet, pound, second. Karena ada beberapa sistem satuan, maka untuk keperluan ilmiah diperlukan satu sistem satuan yang dapat digunakan di berbagai belahan dunia. Para ilmuwan kemudian menyepakati sebuah sistem satuan yang berlaku secara internasional. Sistem satuan ini dikenal dengan sistem internasional atau SI. Sistem ini disepakati pada Konferensi Umum ke-11 tentang berat dan ukuran yang diadakan di Paris pada tahun 1960. Nah, anak-anak, pada dasarnya sistem ini dikembangkan dari satuan MKS ya. Oke, berikutnya kita bahas satuan-satuan internasional dan juga definisinya ya. Nah, di sini ada ketentuan satuan internasional. Yang pertama, mempunyai nilai yang tetap, tidak berubah
ubah karena apapun, lalu bersifat umum, lalu mudah ditiru dan diperbanyak, lalu mudah diubah atau dikonversi ke satuan lain. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sistem internasional dan juga definisinya. Nah, untuk besaran panjang, satuannya kan meter. Untuk definisinya, jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam ruang hampa selama selang waktu 1/299792458 sekon. Lalu untuk besaran massa, satuannya kilogram. Definisinya, massa silinder mempunyai logam platina iridium yang disimpan di lembaga internasional berat dan ukuran di server Prancis. Lalu untuk waktu, satuannya sekon. Selang waktu terjadinya 9,192631770 getaran dari radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh atom cesium. Lalu juga ada suhu, satuannya Kelvin. Untuk definisinya bisa kalian baca. Selanjutnya ada kuat arus listrik, yaitu satuannya ampere. Lanjut. Yang terakhir ada jumlah zat, yaitu satuannya mol dan intensitas cahaya. Nah, kita lanjut ya, anak-anak. Nah, anak-anak, jadi inilah salah satu satuan internasional dari 7 besaran pokok. Anak-anak, sistem satuan internasional ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan sistem satuan lainnya. Salah satunya adalah mudah dikonversi ke dalam sistem satuan lain yang sejenis, karena menggunakan awalan yang menyatakan bilangan kelipatan 10. Next. Nah, pada tabel berikut ini adalah awalan-awalan dalam satuan internasional. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada jenis-jenis satuan. Nah, jenis-jenis satuan ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah ditetapkan atau disepakati sebagai satuan dalam pengukuran suatu besaran dan nilai terdefinisi secara pasti. Sedangkan satuan tidak baku adalah satuan yang bersifat lokal, tidak diketahui secara internasional dan pemakaiannya hanya pada wilayah tertentu. Next. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari satuan baku selain satuan internasional. Di sini ada panjang, contohnya sentimeter, kilometer, kaki, mil, lalu ada energi, joule, kalor, kWh, lalu ada massa, gram, ton, kuintal, pon, ons, lalu ada waktu, contohnya menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun, lalu yang terakhir ada suhu, contohnya derajat Celcius, derajat Reaumur, dan derajat Fahrenheit. Oke, kita next ya. Nah, selanjutnya ada satuan tidak baku. Untuk satuan tidak baku, contohnya seperti panjang, yaitu ada jengkal, depa, hasta, dan langkah. Ada luas, contohnya tumbak. Lalu ada volume, contohnya gantang, gelas, dan gayung. Selanjutnya, nah anak-anak, satuan yang telah kita bahas sebelumnya dapat kita konversikan atau kita ubah dari
satu sistem satuan ke sistem satuan lain dengan menggunakan faktor konversi, yaitu bilangan pengali yang mengubah satu satuan ke dalam aturan satuan lain yang setara. Berikut ini adalah beberapa contohnya. Nah, di sini ada konversi panjang, lalu konversi panjang, konversi massa, konversi massa. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan membahas mengenai dimensi. Nah, dimensi adalah cara penulisan suatu besaran menggunakan lambang besaran pokok. Dimensi ditulis dengan huruf kapital yang diberi kurung siku. Contohnya di sini ada besaran panjang, satuannya kan meter, dimensinya yaitu L, lalu massa satuannya kilogram, dimensinya yaitu M, lalu ada waktu, ada suhu, ada kuat arus listrik, ada jumlah zat, dan yang terakhir ada intensitas cahaya dengan dimensi J. Kita next. Nah, setelah itu, di sini kita akan membahas mengenai dimensi turunan. Nah, di sini ada massa jenis dengan rumusnya Rho sama dengan M per V. Satuan dimensinya yaitu ml pangkat min 3. Lalu ada kecepatan dengan rumus V sama dengan S per T dengan dimensinya LT pangkat min 1. Lalu ada percepatan dengan rumus sama dengan delta V dibagi delta T dengan dimensinya LT pangkat min 2. Oke, kita lanjut aja ya anak-anak. Ini bisa kalian pahami dan pelajari. Nah, di sini lalu ada fungsi dimensi. Apa sih fungsi dimensi? Fungsi dimensi yaitu menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran. Lalu menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar besaran. Yang terakhir menganalisis dimensi suatu konstanta besaran. Next. Nah, di sini ada kesalahan pengukuran. Dalam pengukuran dapat terjadi kesalahan seperti kesalahan alat, kesalahan manusia, atau kondisi lingkungan. Oleh karena itu, penting mencatat satuan dan nilai dengan teliti. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan besaran, satuan, dan dimensi sangat penting dalam teknologi, transportasi, kesehatan, hingga perdagangan agar data yang diperoleh tepat dan dapat dipercaya. Untuk kesimpulannya, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur. Satuan adalah pembanding dan dimensi adalah cara menyatakan besaran dengan besaran pokok. Sistem SI membuat hasil pengukuran seragam dan ilmiah. Oke anak-anak, dari hasil materi yang telah Ibu sampaikan, sekarang Ibu memiliki lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Boleh kalian duduknya berkelompok, satu kelompoknya terdiri dari 4-5 orang. Nanti Ibu akan kasih lembar kerjanya, kalian kerjakan secara berkelompok, diskusi bareng-bareng. Nanti kalau ada yang kurang paham boleh tanyain ke temennya, atau kalau enggak juga boleh tanya ke Ibu. Setelah kalian beres mengerjakannya, nanti Ibu bakal panggil satu persatu untuk mempresentasikan hasil pengerjaan kalian. Nah, dicukupkan sekian materi dari Ibu. Boleh sekarang kalian kerjakan lembar kerja yang telah Ibu bagikan. Anak-anak, alhamdulillah materi hari ini udah selesai. Boleh nanti kalian
kalian di rumah siapin baca-baca lagi materi untuk pertemuan selanjutnya dan juga materi yang udah dipelajari pada hari ini. Kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.